Assalamualaikum. Kali ini kami akan bercerita dan menggambar tentang asal-usul Kebumen. Seperti halnya daerah-daerah di Indonesia yang mempunyai latar belakang kultur budaya dan sejarah yang berbeda-beda, Kabupaten Kebumen memiliki sejarah tersendiri, yaitu berdiri Kabupaten Kebumen, di mana maksud yang dikandung untuk memberikan rasa bangga dan memiliki bagi warga masyarakat Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya dapat menumbuh kembangkan potensi-potensi yang ada sehingga dapat memajukan pembangunan di segala bidang. Sejarah awal mulanya adanya Kebumen tidak dapat dipisahkan dengan sejarah Mataram Islam. Hal ini disebabkan adanya beberapa keterkaitan peristiwa yang ada dan dialami Mataram, membawa pengaruh bagi terbentuknya Kebumen yang masih di dalam lingkup Kerajaan Mataram. Di dalam struktur kekuasaan Mataram, lokasi Kebumen termasuk di daerah Mancanegara Kulon, wilayah Kademangan Karanglo, dan masih di bawah Mataram. Berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen nomor 1 tahun 1990 tentang penetapan hari jadi Kabupaten Kebumen dan beberapa sumber lainnya, dapat diketahui latar belakang berdirinya Kabupaten Kebumen. Antara lain ada beberapa versi, yaitu versi yang pertama. Versi pertama, asal mula lahirnya Kebumen dilacak dari berdirinya Panjer. Menurut sejarahnya, Panjer berasal dari tokoh bernama Ki Bagus Bodronolo. Pada waktu Sultan Agung menyerbu ke Batavia, ia membantu menjadi prajurit, menjadi pengawal pangan, dan kemudian diangkat menjadi senopati. Ketika Panjer dijadikan menjadi kabupaten dengan bupatinya Ki Suwarno dari Mataram, Ki Brodonolo diangkat menjadi Ki Gede di Panjer Lembah dengan gelar Ki Gede Panjer Roma I. Pengangkatan tersebut berkat jasanya menangkal serangan Belanda yang akan mendarat di pantai Petanahan, sedangkan adiknya Ki Kertosuto sebagai patihnya Bupati Suwarno. Demang Panjer Gunung, adiknya Ki Hestrosuto membantu ayahnya di Panjer Roma, kemudian menyerahkan jabatannya kepada Ki Hestrosuto dan bergelar Ki Panjer Roma II. Tokoh ini sangat berjasa karena memberi tanah kepada Pangeran Bumidirja yang terletak di utara kelokan Sungai Lukulo dan kemudian dijadikan padepokan yang amat terkenal. Kedatangan Pangeran Bumidirja menyebabkan kekhawatiran dan prasangka. Maka dari itu beliau menyingkir ke desa Lundong, sedang Ki Panjer Roma II bersama Tumenggung Wongsonegoro Panjer Gunung menghindar dari kejaran pihak Mataram. Sedangkan Ki Kertowongso dipaksa untuk taat kepada Mataram dan diserai penguasa dua Panjer sebagai Ki Gede Panjer III yang kemudian bergelar Tumenggung Kolopaking I. Dari versi ini dapat disimpulkan bahwa lahirnya Kebumen mulai dari Panjer, yaitu tanggal 26 Juni 1677. Versi yang kedua, sejarah Kabupaten Kebumen dimulai sejak Tumenggung Arung Binang I yang masa mudanya bernama Joko Sangkrip, yang berdarah Mataram dan dititipkan kepada pamannya Demang Kutawinangun. Setelah dewasa, lalu mencari ayahnya ke Keraton Mataram, dan setelah membuktikan keturunan raja, maka ia diangkat menjadi Mantri Geladak. Kemudian sampai Bupati Nayaka dengan gelar Hanggawangsa. Setelah diambil menantu oleh Patih Surakarta, kemudian diangkat menjadi Tumenggung Arung Binang I.
sampai dengan keturunannya yang ketiga. Sedangkan Arung Binang IV sampai ke-8 secara resmi menjadi Bupati Kebumen. Versi yang ketiga, asal mula nama Kebumen adalah adanya tokoh Kiai Pangeran Bumidirja. Beliau adalah bangsawan ulama dari Mataram, adik Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ia dikenal sebagai penasihat raja yang berani menyampaikan apa yang benar itu benar dan apa yang salah itu salah. Pangeran Bumidirjo sering memperingatkan raja bila sudah melanggar batas-batas keadilan dan kebenaran. Ia berpegang pada prinsip agar raja adil dan bijaksana. Di samping itu juga ia sangat kasih dan sayang kepada rakyat kecil. Pangeran Bumidirjo memberanikan diri memperingatkan keponakannya yaitu Sunan Amangkurat I. Karena Sunan ini sudah melanggar paugeran keadilan dan bertindak keras dan kejam. Bahkan kompromi dengan VOC Belanda dan memusuhi bangsawan, ulama dan rakyatnya. Peringatan tersebut membuat kemarahan Sunan Amangkurat I dan direncanakan akan dibunuh karena menghalangi hukum Qisas terhadap Pangeran Pekik dan keluarganya. Untuk menghadapi hal itu, Pangeran Bumidirjo lebih baik pergi meloloskan diri dari kungkungan Sunan Amangkurat I. Dalam perjalanan ia tidak memakai nama bangsawan, namun memakai nama Kiai Bumi saja. Pangeran Bumidirjo sampai ke Panjer dan mendapat hadiah tanah di sebelah utara Kelok Sungai Lukulo pada tahun 1670. Pada tahun itu juga dibangun padepokan atau pondok yang kemudian dikenal nama daerah Ki Bumi atau Ki Bumian menjadi Kebumen. Oleh karena itu, bila lahirnya Kebumen diambil dari segi nama, maka versi Kiai Bumidirjo yang dapat dipakai dan mengingat latar belakang peristiwanya tanggal 26 Juni 1677. Berdasarkan bukti-bukti sejarah bahwa Kebumen berasal dari kata bumi, nama sebutan bagi Pangeran Bumidirjo, mendapat awalan ke dan akhiran yang menyatakan tempat. Hal itu berarti Kebumen mula-mula adalah tempat tinggal Pangeran Bumidirjo. Di dalam perjalanan sejarah Indonesia pada saat dipegang pemerintah Hindia Belanda, telah terjadi pasang surut dalam pengadaan dan pelaksanaan belanja negara. Keadaan demikian memuncak sampai klimaksnya sekitar tahun 1930. Salah satu perwujudan pagetatan anggaran belanja negara itu adalah penyederhanaan tata pemerintahan dengan penggabungan daerah-daerah kabupaten. Demikian pula halnya dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Kebumen telah mengalami penggabungan menjadi satu daerah kabupaten menjadi Kabupaten Kebumen. Surat keputusan tentang penggabungan kedua daerah ini tercatat dalam lembaran negara Hindia Belanda pada tahun 1935 nomor 629. Dengan ditetapkannya surat keputusan tersebut, maka surat keputusan terdahulu tanggal 21 Juli 1929 nomor 253 artikel nomor 121 yang berisi penetapan daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi. Penetapan baru tersebut telah mendapat persetujuan Majelis Hindia Belanda dan Perwakilan Rakyat. Sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan tersebut, maka luas wilayah Kabupaten Kebumen yang baru yaitu Kuto Wingun, Ambal, Karanganyar, dan Kebumen. Dengan demikian, surat keputusan Gubernur Jenderal D. Jonge nomor 3 tanggal 31 Desember 1935 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1936 dan sampai saat ini tidak berubah.
Sampai sekarang Kabupaten Kebumen telah memiliki Tumenggung atau Adipati atau Bupati yang sudah sampai 29 kali. Kota Kebumen sendiri memiliki beberapa tempat wisata yang asik untuk dikunjungi. Tempat-tempat wisata itu adalah Pantai Logending Kebumen. Tempat wisata di Kebumen yang pertama ini adalah Pantai Ayah atau Pantai Logending. Pantai ini termasuk salah satu destinasi wisata favorit keluarga di Kebumen. Pantai ini terkenal sangat indah, ditambah lagi hutan di sekitarnya yang masih asri. Berlokasi di Desa Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Pantai Karangbolong Kebumen. Pantai Karangbolong sendiri terletak di Kecamatan Buayan. Pantai Karangbolong berpasir abu-abu dan dengan sejumlah batu karang yang menambah keindahan pantai ini. Ada bukit-bukit tinggi yang juga bisa disaksikan oleh para pengunjung pantai dalam mengelilingi Pantai Karangbolong. Suasana pantai yang lebih nyaman didukung juga oleh adanya deretan pohon kelapa. Wisata alam Kebumen Curug Cilanjur. Selain pantai, wisata curug atau air terjun juga menjadi andalan wisata Kebumen lainnya. Curug Cilanjur menjadi destinasi wisata yang mesti Anda kunjungi saat liburan di Kebumen. Lokasi air terjun Cilanjur ini ada di Dusun Pujegan, Desa Wadas Malang, Karangsambung. Curug ini tingginya mencapai 20 meter lebih dan jatuh ke batuan purba di bawahnya, sehingga tidak membentuk kolam. Jarak air terjun ini dari pusat kota sekitar 35 km, lalu berjalan kurang lebih 20 menit dari tempat parkiran kendaraan ke dasar jurang. Wisata alam Kebumen Gua Jati Jajar. Gua Jati Jajar menjadi tempat wisata di Kebumen yang wajib Anda kunjungi. Objek wisata ini sudah sangat terkenal, bukan hanya oleh wisatawan Kebumen saja, tetapi juga oleh wisata dari luar Kebumen. Gua ini masih berada di Kecamatan Ayah. Gua yang memiliki tinggi sekitar 12 meter ini memiliki kedalaman atau panjang sekitar 250 meter. Arung Jeram Padegolan. Bagi Anda yang suka dengan kegiatan yang menantang dan mengundang bahaya, Anda bisa coba taklukkan Arung Jeram Padegolan. Sungai Padegolan ini menjadi favorit wisatawan karena rute yang bervariasi. Ada yang full menantang dan landai biasa. Sungai Padegolan merupakan sungai limpahan air di bawah bendungan Waduk Wadas Lintang, Kecamatan Prembun. Wisata sejarah di Benteng Van der Wijk. Tempat wisata ini di Kebumen selanjutnya adalah sebuah bangunan bersejarah peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh hingga kini. Bangunan yang merupakan benteng ini berada di Kecamatan Gombong yang berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Kebumen. Benteng Van der Wijk ini dicat warna merah merona yang pada awalnya dibangun untuk barak militer yang ditujukan guna meredam perlawanan pasukan Diponegoro. Pantai Petanahan. Tempat wisata di Kebumen ini selanjutnya yang mesti Anda kunjungi adalah Pantai Petanahan. Pantai ini sangat asik dan seru untuk bermain pasir atau mandi-mandi. Pantai ini juga memiliki cerita dari mulut ke mulut hingga kini. Konon dahulu ada seorang wanita bernama Dewi Sulastri yang merupakan istri dari seorang abdi pucung kembar bernama Raden Sujono. Sang istri diculik saat Raden Sujono tengah bertugas dan penculikan tersebut dilakukan oleh Joko Puring
yang jatuh cinta pada Dewi Sulastri. Jogopuring membawa istri Raden Sujono ke pantai Karanggadung dan memaksanya untuk menjadi istrinya. Sampai Raden Sujono datang menyelamatkan istrinya. Sang istri tetap menolak dipersunting oleh Jogopuring. Pantai penataan ini sendiri berlokasi di Desa Munggu, Kecamatan Petanahan, Kebumen. Dan masih banyak lagi tempat-tempat wisata yang lainnya di Kebumen. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya!